rabbil alamin wa la udwana ala zalimin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanjusu lan ora wala yanjusu wa idza kana mau kulata ini fala yanjusu ngono ya. Mulai ku ya. Wa in kanat lan lamun ana apa alma banyu wa in kan lama wa idza kana nalikane ana bal banyu wa idza wa in iku kulata ini rong kulah fala yanjusu mongko ora dadi najis apa mak biwuku najasati sebab ketibanan najis atau kenang najis dan jatuh najis. Nah, biwuknya itu tibanin najis tiba fihi dalam mak kulatain. Ila kejaba yanjusu intaghayarat lamun berubah apa tokmuhu rasane mak wahdahu ale tokmuhu au launuhu to berubah apa warnane mak wahdahu hale suci mak laun ya suci laun ya au rihu to berubah apa ambune mak wahdahu hale suci rih taghayyuran kelan berubah yasiron kang sithik. Kenapa jika berubah meskipun hanya satu sifat yang berubah, entah sifat rasanya, entah warnanya tok atau entah ambune tok, meskipun berubahnya sithik kok najis padahal banyune akeh, itu karena berarti fungsi najis. Karena ndangete najis ki mau atau karena najis bisa menguasai airnya sehingga airnya tidak netral, bisa terpengaruh, terjajah. Ya, mungkin apa berubah? Ya, sekarang kira-kira seandainya ya, air 2 kula ini berubah atau tidak jika terkena atau kejatuhan najis yang ya sama sifatnya. Ya. Ini kira-kira piye masalah. Contohnya piye? Ya air 2 kula terkena air kencing juga air kencingnya juga bening misalnya. Bening. Tapi kan ndak katon berubah air kencing bening, terus kemudian biasanya air kencing bening dari orang yang sehat kan tidak bau. Kira-kira itu air kencing yang masuk ke air itu menyebabkan berubah atau tidak? Ya, ini harus kira-kiranya seandainya air kencing segitu, airnya 2 kulahnya ukurannya segitu, seandainya air kencingnya ini kecoklatan, ini menyebabkan berubah atau enggak? Kalau air kencingnya bening tapi bau, kalau airnya bau, air 2 kula semno terkena air kencing ukuran segitu, kira-kira seandainya kencingnya bau enggak? Jadi seandainya air ya, ketika pas misalnya air sebanyak itu terkena air kencing sing bening tapi bau, kok nanti
terkena yang mutlak segitu banyak terkena air kencing segitu, biasanya kok airnya bau, kok baunya berubah air. Maka tapi ya kalau misal bau kok baunya berubah, ini kan najis. Lah kalau dilalah air sehingga nanti ukurannya, jadi ukurannya ya ukuran misalnya banyu sekolah segitunya terserah kira-kira lah misal, atau misal 250 liter air sekolah ada 250 liter, tapi kalau terkena air kencing misal 2 gelas, misal air kencing bau, misal yang bau kencing, bau pesing, terus 2 gelas dicampurno air mutlak 250 liter, kok berubah ambune, najis ya. Nah sekarang seandainya air 250 liter dicampur atau kemasukan air kencing sampai misal 2 gelas, air kencing ini bening, kan podo karo banyune sifatnya warnanya banyu, air kencing itu tidak bau pesing, berarti kan ya nanti dikurang ora pengaruh ya, ora ambu, rasanya juga ora asin gitu. Ini yang air 250 ini murtad najis tidak. Jadi nanti dikembali kayak tadi. Nah, sekarang bagaimana? Ya seandainya air 250 liter, air 250 liter terkena atau dimasuki air kencing 2 gelas yang pesing, ini berubah tidak berubah? Maka ketika air kencing, misal ada air 250 liter dimasuki air kencing yang bening, tidak bau pesing, maka dikira-kirakan sama ketika itu bau. Sehingga apa, kalau dimasuki ukuran yang sama, air kencing dimasukkan sama dan ada baunya, kemudian airnya berubah baunya, bukan najis. Maka ketika air kencing yang dimasukkan tidak bau, airnya juga ukurannya sama ketika yang dengan bau, kan tidak jelas baunya. Ini maka furidun najsul al-mutasil muwafiq sifat. Maka kalau air 250 liter dimasuki air kencing yang bau pesing 2 gelas kok berubah ambune, maka ketika air kencing air 250 liter dimasuki air kencing 2 gelas yang sudah tidak bau pesing, maka tetap dikira-kirakan berubah seandainya itu bau. Kenapa? Buktinya ketika ada air kencing yang bau, dia berubah baunya. Itu ya furidone ngono. Tapi kalau air 250 liter dimasuki air kencing yang bau pesing 2 gelas tidak berubah ambune, berarti tidak murtad najis. Maka ketika 250 liter dimasuki air kencing 2 gelas yang tidak bau pesing, ya maka mengikuti ketika yang bau pesing, alias tidak berubah. Dikira-kirakan kayak gitu. Nah kembali mana? Sekarang udah ada bau, untuk mengirakan rasa berubah atau enggak rasanya. Kembali, misal air 250 liter dimasuki atau terkena air kencing 2 gelas yang kewarna kecoklatan. Ini air yang 250 liter berubah enggak? Berubah. Maka ketika dikira-kiranya ketika air kencing 250 liter dimasuki air 250 liter dimasuki air kencing yang bening dan tidak pesing, tidak asin misal 2 gelas, maka dikira-kirakan ya berubah seandainya di air kencingnya kecoklatan kalau misal. Maksudnya ngono furidone disamakan dengan ya. Kembali lanjut. Nah, terus bagaimana ketika berubahnya hilang? Wa idza zala nalika ilang apa taghayyuru berubah air. Ya, hilang baik secara indrawi maupun secara takdiri ya untuk mau yang najis yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau misalnya. Hilang binafsihi kelan awak dhewene mak ya. Hilang dengan sendirinya. Kembali netral seperti sedia kala dengan sendirinya. Sebab apa? Ya barangkali karena didiamkan lama.
meneng suwe nang bak ya. Akhirnya sudah tidak pesing. Karena lama akhir mengendap kemudian sudah tidak kecoklatan. Atau karena air nang wadah kemudian angin dilalah rada banter atau dikipas ya. Nah, bagaimana kalau dikipas niup angin karena deso kipas. Kegawa ambune kegawa angin misal. Ya, misal atau berubahnya bima ini utawa sebab ditambahi banyu tohrin kang tohara mongko dadi suci apa mak ya dadi suci. Contoh ini kembali ada air misal 250 wae ben 250 liter berubah warna misal kecoklatan karena ada terkena diuyui misal. Kemudian ketika ditambah misal ya, ditambah dengan banyu mustakmal misal ya, ditambah dengan banyu mustakmal seember kemudian kok dia menjadi bening, menjadi netral, maka ya, suci. Nah ya. Loh, kan yang untuk nyampuran mustakmal iya. Mustakmal tapi kan jumlahnya lebih dari 2 kula. Nah terus kembali. Nah seandainya air yang 250 liter itu najis karena berubah terkena najis, kemudian ditambahi dengan 1 ember air yang terkena najis tapi bening, dibuang eman-eman misal, mubadir, dicampurno, berarti najis karena berubah dan najis karena lain, tapi yang najis ember ini karena lain ini bening, sifatnya bening sebagainya, dicampur namrono, akhirnya yang air 250 liter ketambahan 1 ember air yang najis yang bersih wujudnya ya, maka otomatis air yang tadi 250 liter ini berubah setelah ditambah dengan 1 ember air yang bukan najis menjadi bening ya, berubahnya hilang, otomatis menjadi suci mensucikan. Penak jane oke. Pokoknya ketika air berubah ini kembali ya, hilang berubahnya air, alias air itu kembali ke sifat netralnya, entah karena apa, bahkan termasuk bimain karena ditambah air lain atau air ditambah air yang terkena najis misal, atau airnya dileni dialiri lain, atau dikurangi dari 550 kok jadi bersih ya. Tapi sisa yang dikurangi itu masih tetap ukuran 2 kula, maka secara otomatis air itu menjadi toharo ya, suci ya. Nah sekarang bagaimana ketika air misal air 2 kula 250 misalnya, air 250 liter ini berubah karena najis, kemudian dia berubahnya ini akan hilang karena dicampuri misal misik ya, utawa kapur dan sebagainya misal, bagaimana suci ndak sekarang? Au bimiskin utawa ya, hilang apa taghayur sebab dicampuri misik, au kadurati turabi utawa bu teke lebu lemah, air itu hilang berubahnya karena kecampuran minyak misik atau campuri atau tambah dengan bunga air mawar ya. Atau dia berubahnya hilang karena dicampuri air yang keruh misal, atau yang lainnya nanti misal ensoto, maka fala mongko ora suci apa banyu mau ya. Maka banyu yang 200 liter ini ketika berubahnya akan hilang karena dicampur dengan misik, atau berubahnya hilang karena dicampur dengan keruhnya debu ya, maka dia tidak suci. Kenapa? Karena pada dasarnya kenapa? Karena secara dohirnya dia tertutup dan sifatnya najis ini tidak hilang, hanya tertutup.
ya, hanya tertutup. Beda dengan yang mau bersama air. Ya. Nah, sekarang bagaimana berkaitan dengan air yang mengalir? Wal ma'u utai banyu al jari kang mili, air yang mengalir. Ya, baik itu mengalir karena disuntak, dituangkan, atau mengalir di air yang roto, di tempat yang roto ya, mili. Air yang mengalir, hukum dalam najis dan tidaknya, ya, tercampur barang najis itu menjadi mutanajis atau tidak, ini hukumnya karokidi kaya hukume banyu kang anteng. Ya Pak, jika air yang mengalir itu terkena najis, ini menjadi najis atau tidak, ya kira-kira air yang mengalir itu ada 2 kulah atau tidak. Alirannya kecil tapi mengalirnya terus, ini berarti yang najis yang ada di sekitar najis itu, yang setelahnya atau sebelumnya tidak ya. Tapi kalau mengalirnya setelah dikumpulkan terus mati dan kumpulannya hanya sekitar, kira-kira kalau kumpulannya hanya sekitar 2 kulah kurang sithik, ya tetap kaya hukumnya kaya banyu yang kurang dari 2 kulah yang terkena najis nanti fisik nanti ya. Tapi ketika tidak berubah ya tidak najis ya. Ya. Atau ketika tidak berubah tapi kurang dari 2 kulah najis. Ini batasannya ya, batasannya kayak gitu ya, susu ini ya nanti. Nah terus kemudian ya gini, kalau ukuran 2 kulah ini dengan air yang ada misal 2 kulah yang mengalir ya, alirannya tidak gede, ini hukumnya apa? Meskipun mengalirnya terus, ini ada yang mengatakan juga nanti bahwa dia dihukumi seperti air yang tidak mengalir atau air yang mengalir putus-putus. Kenapa putus-putus? Iya, karena misal kita bagi air yang ada najisnya dengan yang sebelumnya dan setelahnya, ini kejar-kejaran. Maka jika alirannya ini tidak gede, tidak jeruk, maka yang najis ini ada yang sekitar itu kok. Yang sebelumnya atau setelahnya ini tidak. Ini yang misal. Misalnya. Nah, ukuran 2 kulah itu berapa sih? Wal kulatani utai banyu ukuran 2 kulah. Iku khomsami'ati ritlin 500 kati. Bil Baghdadi kelan ukuran Baghdad. Wabil Misri lan kelan ukuran Mesir iku arba'umi'atin 400 wasitatun 6 warbangun 40 apane ritlan katine wala salah 1 asbu'i ritlin lan 3/7 kati 3/7 kati, berarti ya 1 kati digawe 1 kati dibagi 7, maka 3 dari pertujuan itu rubungu salah 1 asbah misalnya, takriban dalam kira-kirane misal. Ya, terus kemudian 1 kati ini takeran yang biasa digunakan untuk nimbang atau kanggo naker. Nah, ritel takeran Mesir ini biasa berisi 12 uqiyah. Sedangkan 1 uqiyah ini kira-kira 12 gram atau dirham, gram kira-kira.
berarti 1 kati berarti berapa? 12 gram kali 12 ukiah. 1 kati berarti berapa we? 12 kali 12. Itu 1 kati. Iya. Kalau nangnya di Mustawa bawah sama Mesir ya akhirnya apa? Sekitar kumpulannya 196 ya. Kalau sing nang Nahwateh ini kalau salah 206 liter. 2 kula. Misalnya. Itu ukuran ben semono ketakriban. Kira-kira. Oleh sebab itu ya ini hanya kira-kira ndak Pak misal yang Mesir Arbangun Arbangun Mi'atin, Wasitu Arbangun 446 kati di 3/7 kati. Berarti ya 446 kati lebih 3/7 kati. Ini ndak harus saklek segitu. Oleh sebab itu fala yaduru mongko ora bahayanya apa nuksonu ritla ini kurang rongkati. Faqala mongko luwih sithik. Wala yaduru lan ora bahayane apa nuksonu aksarin kurang sok luwih akeh. Wayaduru lan bahayane. Alias bahayane berpengaruh berkaitan dengan kaitan hukum suci dan tidaknya. Kapan nuksonu aksarin kurang lebih akeh saka rongkati. Dengan kata lain gini, kalau kita mau ukuran Mesir ya atau Baghdad mau berapa? Ukuran Baghdad 500 katinya. Kalau misal ternyata airnya kok 500 kati kurang 2 ritel, ya berarti hanya 498 kati, ya kurang 2 ritel kan semeno. Terus terkena najis dan tidak berubah, maka air itu tidak mutan najis. Ini fala yaduru nuksonu ritlaini. Ya wa yaduru nuksonu aksar. Tetapi kalau ya ukuran kukulatane ngindal Baghdad tadi khamsu mi'ati ritlin 500 kati kurang 2,5 kati 2,5 ritel terkena najis dan tidak berubah ya dulu tetap mutan najis. Itu maksudnya ya kalau kurang dari aksaro menit lain tentunya ya. Dan wa qadruhuma utawi ukurane kulatani ukuran 2 kula bil masahati kelawan ukuran ya, jarak lah ya fil murabba'i dalem kotak segi papat ya. Jadi ketika ukuran 2 kula kalau ukuran 2 kula kira-kira kalau dimasuk wadah kotak yang sama sisi nih panjang lebar dan tingginya sama kira-kira wadai misal kudirangun sadira warubuin lan seprapate 1 dirok 1/4-nya ombone semeno dawane semeno dhuwure semeno kok isi banyu kebek pres itu 2 kula oke. Nah dirok itu lengen jangan mrene terus seprapate pira. Jadi nggak ada matan ya penake itu panjang lebar tinggi 60 cm. Airnya penuh ya wes. Ya. Ya. Jadi 1/4 dirok tulan dawane wangardon ambane wangam kon lan jerone misalnya kok penuh kuwe. Alasannya apa jane? Jadi nanti karena 1/4 dirok ini bisa memuat 4 kati Baghdad ya.
Sekarang kalau wadah silinder itu berapa? Air wadah silinder ini kira-kira wadah silinder yang ukuran seberapa? Ketika diisi air penuh itu airnya 2 kula. Wafil maduri ing dalam wadah silinder, wadah bunder ya, kayak dream sebagainya, kayak bunder. Ikal bikri contoh kayak sumur sing bunder. Iku dirongani rong dirok ngumukon jerone. Dalamnya 2 hasta ya. Wa diroan lan sak dirok apa yang ardon ambane. Ya. Berarti cara penake diameter yang tengah ya. Garis tengah ya. Jadi kalau dia bunder kayak bunder, ini diameter drime misal 1 dirok dan dure ya 2 dirok iku diisi airnya penuh, maka air itu 2 kula kira-kira ya. Bagaimana, boleh nggak sih wudu atau adus ya, nganggo banyu sing disiapno nang pinggir dalan, nang pinggir parkiran sebagai kanggo nginum. Misal kayak piye? Wa tahrumu lan haram apa taharatu sesuci, bersuci. Bil ma'i kelan nganggo banyu al musabbali ya, kang den siapaken li syarbi kanggo nginum. Nah terus bagi misal kene lah. Air sithik ono banyu siapnya kanggo nginum wong sing teko rono. Saing ndableke kah tayam terus wudu nganggo kowe. Menggunakannya itu ya melakukan wudu pakai itu, prakteknya melakukan ini tidak boleh. Lah tapi kalau tetap wudu nganggo banyu iku piye? Wudune sah cuma tidak boleh. Tidak boleh melakukan itu karena nanti akan membahayakan dan membuat madharat kepada orang lain. Benar-benar. Ya. Ya, oke. Nah, dengan kata lain ya kalau kayak gitu maka kita adalah cara pandang berarti dalam melakukan ibadah yang kaitan untuk pribadi ini jangan sampai merugikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan sosial, kepentingan orang lain. Karena harapannya kalau misalnya air yang disiapkan untuk minum kemudian kita gunakan untuk wudu kan kepentingan pribadi loh. Minum itu kepentingan orang akeh. Berarti apa? Ya kita mendahulukan kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan sosial. Ya kalau dihitung nanti ya wudhunya sah pribadi, tapi kita melakukan pelanggaran dengan membahayakan dan merugikan orang lain. Tidak boleh itu. Nah sekarang bagaimana ketika kita menemukannya ada air di 2 wadah, 2 wadah yang terpisah tidak bersambung. Nah, terus kemudian kira-kira ini air masih suci atau tidak, suci atau najis, atau mana ngerti ada yang suci ada yang najis, tapi yang najis itu mana, yang suci itu mana ya? Misalnya, ini bagaimana? Ya, kita istihad. Faslun utai kana fasal suci ibaratnya fasal. Ya, nanti tidak berkaitan ini nanti kita isi ini ya usaha secara seksama sesuai kemampuan kita untuk mengkaji dan meneliti kira-kira mana yang pantas dengan tanda-tanda yang ada. Ini ini yang najis, ini yang suci dengan melihat tanda-tanda yang ada ya sebagainya. Itu istihadin yang kono. Maka sekarang iza istabah naliko dadi samar, tidak jelas mana yang sebagainya, tidak jelas. Ngalai ngatasi wong apa tohirun banyu kang suci
Bisa juga tohirun ini kalau tayamum ya istabahannya yang jadi bingungi ini debu yang suci mana. Tohirun bi mutanajisin kelawan kang kenang najis. Maka ketika kita berhadapan dengan permasalahan kayak gitu ijtihada monggo istihad sapa wong. Kali wajib untuk mengkaji, meneliti. Kapan kita harus mengkaji ini kira-kira yang suci yang wadah yang mana? Kita wajib meneliti sesuai dengan melihat dengan tanda-tanda yang ada. Indokot nanti ya, ketika waktu untuk melakukan ibadah ini sudah sempit, tidak bisa ditunda dan tidak mendapatkan yang lain adanya ayat itu doang. Wa tatoharo lan sesuci sapa wong setelah diteliti kemudian menemukan oh ini wadah A yang suci, maka sesuci tatoharo sesuci bima kelawan banyu zonna kang nyono sapa wong toharo tahu ing sucine ma, maka bersucilah dengan apa yang menurut penelitiannya ya, ini lebih suci. Harus tatoharo bima zona toharotu ya, karena sesuci ini merupakan salah satu syarat di antara syarat-syaratnya sholat. Dan boleh untuk menggunakan dan ya, kita boleh mengambil yang menurut hasil istihadnya ini lebih atau yang suci. Ketika masih di sini masih boleh, ya. Boleh untuk istihad. Nah, berkaitan dengan mengkaji ini kira-kira mana yang suci antara wadah A dengan wadah B, ya. Sehingga kita perlu istihad atau perlu meneliti. Ini dengan adanya ketentuan nanti pertama nanti jika antara air yang ada di wadah A dan wadah B, ya, ini berkaitan dengan pokok ya, satu ini suci atau tidak, halal dan atau tidaknya ya. Ya. Contohnya misal seandainya ada misalnya wadah A dan wadah B, ini wadah A wadah B, ini satu misal kira-kira satu terkena air mawar, yang satu tidak. Dan air mawar itu sudah berubah, ambunya sudah tidak ada, tapi masih ada tanda-tanda nih. Terus kemudian kira-kira yang terkena air mawar itu mana? Yang A atau wadah B? Teliti. Atau misal wadah suci dan tidak, maka ini antara wadah A atau wadah B yang wadah A yang suci atau wadah B yang suci, misalnya. Satu. Yang kedua nanti jika memang ada objek materi tanda-tanda yang bisa ditemukan. Kalau tidak ada tanda-tanda yang bisa ditemukan, memang tidak ada tanda-tanda yang ada di situ, ya tidak perlu istihad. Nah, terus bagaimana? Ya. Yang ketiga perlu adanya istihad meneliti ini jika ada tanda-tanda ya, tapi sebenarnya sebenarnya ini tidak jelas mana tanda-tandanya sebenarnya. Ada tandanya tapi tidak begitu jelas, maka diteliti. Tidak ketika ya orang buta. Paling tidak gue mau ketika kita perlu meneliti berkaitan dengan misal dua wadah dengan tadi.
walau a'ma senajan iku wong kang buta. Ya orang buta bagaimana beristihad berkait ya. Upaya istihad yang dilakukan orang buta dalam hal itu bagaimana? Ya dengan mendengarkan suara, dengan ya, mengurangi air, atau dengan ya, ngiringno wadah untuk bisa menemukan. Satu yang keempat untuk istihad ini ketika ya kesamaran ini tidak hanya satu toh, dan kesamaran yang menyebabkan mana yang sudah yang tidak ini tetap senantiasa ada. Ketika sudah jelas tidak ada istibah, tidak ada yang membingungkan karena samar, alias sudah jelas ini loh yang suci, itu sudah ada perlu istihad mengikuti petunjuk yang sudah ada. Oleh sebab itu wa idza ahbarohu nalika awe habar ing wong bitanjisihi kelawan najise wadah kang siji. Widapane sapa sikotun kang kena den percaya. Misal ya. Wa bayana lan dadi jelas apa sababu sebab au atlaqa utawa mutlak apa sebab au kana utawa ana sapa sika iku faqihan wong kang ahli fikih au muwafiqon utawa wong kang bener cocok beritanya yang informasi yang diberikan ini tidak pernah guyonan, senantiasa sesuai dengan pembahasan yang dihadapi, maka iktamada cekelan sapa wong hu ing sikoh. Maka udah kita tidak perlu seperti menginterogasinya. Udah, kalau kira-kira orang bisa dipercaya memberitahu ini wadah A yang suci, sudah kita ikuti saja. Kita kemudian wudu menggunakan wadah yang menurutnya yang suci, itu wadah A. Jadi itu ya tidak begitu rumit kan. Ya, misal. Nah, kalau nanti kita tapi kemudian ketika setijoki kayak gitu kok tidak percaya dewek, ya itu salah dewek. Salahnya kita bukan salahnya orang gitu ya. Insyaallah alam berarti alhamdulillah rabbil alamin.